Oke teman-teman, ya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, ya kita tunggu dulu ya. Ya tadi terakhir jawab pertanyaan dari Pak Maniso ya. Oke, mantap sekali Pak Maniso ya, tunggu ya. Mentornya lagi siap-siap ya. Tunggu, tunggu. Masih lanjut Pak Arif? Masih lanjut Pak. Ya masih tadi itu pertanyaannya. Mungkin Pak Kris tadi mau lanjut yang kata-katanya tadi ada sedikit terputus Pak. Ya, sorry tadi soalnya ini posisi baterai langsung drop habis. Ya ini Kasihkan ngobrol. teman-teman bilang semakin malam semakin ramai Pak. Katanya kalau malam-malam enak isi otak Pak. Tadi Pak Wawan bilangnya seperti itu. Begitu ya. Ya, tadi juga Ini saya kan tadi pas Pak Kris tadi kan terputus. Saya minta teman-teman untuk bertanya. Nah, tadi Pak Maniso itu mau bertanya Pak. Kenapa reseller saya ini kalau saya ajak ngomong ya, dia nggak mau bahas topik keke Pak. Dia malah bahas topik-topik yang lain. Wah, gimana nih masukannya nih Pak Kris? Dia malah bahas ngobrolnya 1,5 jam tapi ngobrolnya bukan bisnis keke, ngomongnya bisnis yang lain. Waduh, masukan mungkin dari Pak Kris. Silakan. ya. Sebentar Pak Arif, saya tadi lanjutkan sedikit ya. Tadi jawabannya tadi sempat terputus. Ya pada dasarnya tadi kan sudah saya jelaskan ya, kombinasi antara mental Anda, mindset Anda ya, termasuk ilmu Anda dalam bisnis ini, pengalaman Anda itu yang akan nanti membentuk Anda punya pola menjalankan bisnis ke Indonesia. Nah, Anda sudah tahu nih, saya kalau semester ini saya sampai 1 tingkat, berarti semester depan sudah harus bisa sampai 1 tingkat lagi dong, karena sudah ngerti caranya capai, ya kan? Termasuk sama Bapak Ibu ya, kalau Anda sudah mencapai itu 1%, sudah ngerti polanya capai 1%, ya tinggal Anda duplikasikan atau Anda istilahnya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini suatu hal yang tidak sulit untuk dikerjakan kalau Anda sudah ngerti caranya, polanya. Nah, itu penting Bapak Ibu, karena tantangan Anda di komunitas itu adalah menemukan pola. Dan pola ini kalau Anda temukan itu nggak mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Kalau mungkin Anda capai pola tertentu, Anda sudah ngerti karena dari pengalaman Anda di bisnis sebelum-sebelumnya, itu memang karena Anda sudah punya pengalaman di bisnis sebelum-sebelumnya. Tapi kalau Anda belum punya pengalaman apa-apa dalam berbisnis, menemukan pola ini ada sampai bahkan sampai setahun, 2 tahun Bapak Ibu. Karena memang benar-benar komunitas di sini adalah bisnis pertama mereka, seperti itu. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Dan semua orang mungkin merasa punya jatah gagalnya masing-masing. Nah, beda-beda Bapak Ibu ya. Nah, itu aja sih masukan dari saya, Bu Ena ya. Oke, ya Pak, tadi Bu Ena chat saya, dia bilang terima kasih untuk jawabannya Pak Kris. Kebetulan beliau adalah seorang TKW, jadi tapi kerjanya shift malam Pak. Jadi kerjanya itu dari jam 11 malam sampai jam pagi-pagi jam 8. Nah, kurang lebih shiftnya itu sekitar hampir 12 jam Pak, kalau nggak salah ya. Nah, dan mereka itu biasanya itu tidurnya itu dari jam 9 pagi sampai sore. Wah, jadi memang gitulah resiko jadi TKW. Nah, jadi memang harus berusaha untuk menyesuaikan. Saya juga kadang mentoring sama mereka itu jamnya itu aneh-aneh Pak, bisa jam setengah dua subuh, kayak gitu. Nggak apa-apa, saya menyesuaikan aja Pak Kris. Ya. Iya. Mana timnya? Ya ini Pak Maniso, langsung aja Pak bertanya Pak. Ya, mana Pak Maniso tadi? Ya, halo Pak Arif. Ya itu. Ya, Mas Wisnu. Nah, Pak Manisa tuh diundang mentornya untuk mengikuti kelas online malam hari ini. Silakan tuh, boleh diulang pertanyaannya yang tadi. Ya, kasih Oh, lebih iya Pak. jelas gitu. Nah, pertanyaannya. Gini Pak Kris, saya kan ada riset ya di luar negeri lah. Itu dia kalau misalkan saya telepon ya gitu ngobrol, itu ngobrolnya itu ya ngobrol biasa terus kalau diajakin ngobrol ke bisnis, ke komunitas yes itu menujunya nggak ke situ, menujunya ngobrol biasa terus. Oke. Nah, Oke, saya paham ya. Jadi intinya adalah kita tidak bisa untuk mengarahkan orang itu untuk sama-sama satu visi ya.
untuk mau maju sama-sama di KK Indonesia atau komunitas YES. Itu adalah hal yang dialami semua orang. Nah, ini saya kasih tahu dulu Bapak Ibu ya. Iya, memangnya Maniso doang yang ngerasain. Wah, Pak Arif, saya, Pak Vino, Pak Chandra yang ngalamin, Pak. Ya, masalahnya adalah ngapain kita pusing sama satu orang itu? Saya punya reseller Bapak Ibu ya di Jepang. Ya ini saya kasih tahu ini pahit-pahitnya saya punya perjalanan bisnis saya Bapak Ibu. Saya punya reseller gabung sama saya kalau nggak salah 2018 Bapak Ibu ya. Saya tuh mentoring via telepon ya. Bahkan beliau capai care Bapak Ibu ya. Belum 21% Bapak Ibu capai care. Waktu itu saya janji mau datengin dia. Nah waktu itu dia pulang ke Indonesia Bapak Ibu ya. Reseller saya di Jepang tuh pulang ke Indonesia dan waktu itu saya janji untuk temuin dia di Padang waktu itu ya, di Padang. Dan Anda tahu tiket pesawat PP Padang itu adalah 3 juta rupiah. PP Padang Surabaya. Masih care Bapak Ibu. Care tuh omset cuma 6 juta ya kan. Nah, saya belanin datengin karena saya merasa dia orang yang mau belajar. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang saya terima adalah ternyata waktu saya datang pergi ke ini ya, ke bandara, turun di bandaranya Padang, janji mau jemput saya, ternyata tidak datang Bapak Ibu, dan saya telepon nggak bisa. Alhasil saya naik taksi ya pergi ke kantor KK Padang, dan saya nggak ngerti Bapak Ibu mau tinggal di rumah di hotel mana, janjinya dia mau ketemu saya kapan, itu nggak ada kabar. Sampai akhirnya saya sewa hotel dekat kantor KK, saya adakan mau acara pertemuan di kantor KK semua ya. Waktu itu saya maksudnya tidak ada bayangan bahwa reseller saya itu nggak datang Bapak Ibu. Nah alhasil apa? Memang Bapak Ibu saya 3-4 hari di Padang itu tidak bertemu sama reseller saya yang janjinya mau sama-sama ngadakan PO, sama-sama mau ngerintis bisnis KK sama-sama. Dan tiba-tiba menghilang entah kemana sampai sekarang sudah tidak aktif, bahkan live group. Ya, bayangin Bapak Ibu, itu seorang care. Saya belang-belang ini jauh-jauh dari Surabaya, saya datangin kotanya, tapi dia tiba-tiba menghilang, dan tahu alasannya apa? Tidak diberi izin sama istrinya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi, kalau dia nggak dikasih izin Bapak Ibu, kenapa dia nggak bilang dari awal, saya nggak perlu datang, ya kan? Dan itu dikecewakan reseller Anda seperti itu. Anda bagaimana perasaan? Nah, jadi kalau perasaan Anda tuh waktu dikecewakan tim reseller Anda tuh masih, aduh kok gitu ya, kalau gini ya. Nah, berarti Anda masih kurang daftar nama. Nah, bagaimana untuk bisa daftar nama Anda itu makin banyak? Ya, banyak-banyaklah bikin konten di YouTube. Banyak-banyaklah undang orang ke webinar lewat Instagram. Banyak-banyaklah promosi buku pada pasir berlalu. Setiap hari target ada tambah daftar nama. Ya itulah bagaimana kita bisa istilahnya personal branding ya, benar katanya Pak Wawan itu. Sehingga Anda tuh nggak pusing mikirin orang itu Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi, orang yang ngomongnya mau sukses itu banyak di mulut doang ya. Jadi saya kalau memang mau mentoring orang, saya juga istilahnya kalau nggak cari saya nggak akan mentoring dia kok. Nah, tapi kalau orang itu ngikutin omongan saya, omsetnya ada, dan mereka memang mau berjuang kejar sesuatu di bisnis ini, saya bantu Bapak Ibu. Saya maksudnya nggak bantu sembarangan orang lah. Saya bantu secara general. Saya bantu di grup, saya bantu di broadcast, kasih materi dan segala macam. Tapi kalau untuk teleponan personal Bapak Ibu, saya jujur aja tidak semua orang saya teleponin satu persatu Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya sekali lagi Bapak Ibu, saya kasih waktu banyak untuk sedikit orang. Bukan kasih sedikit waktu untuk banyak orang. Ini harus pahami ilmu ini. Kalau Anda kasih waktu sedikit untuk banyak orang, Bapak Ibu, saya nggak maksimal bisnis Anda. Tapi kalau Anda yang ada di Zoom meeting malam hari ini ada total terkumpul 19 orang, saya sharing ke sedikit orang.
tapi saya bisa bagikan banyak ilmu saya. Ini jauh lebih bermanfaat. Nah, Anda punya mindset ini enggak? Kalau Anda berpikirnya adalah Anda harus sharing sebanyak-banyaknya orang, itu Anda saya rasa kurang ini, kurang bijak Bapak Ibu ya. Supaya apa sih yang saya harapkan itu supaya Anda itu bisa mencari partner yang tepat di bisnis ini. Jadi nggak semua orang Anda bisa ajak jadi partner di bisnis KK Indonesia. Mereka bergabung ke KK Indonesia belum tentu mau susah-susahan bareng sama Anda seumur hidup. Bahkan sebulan pertama aja habis itu ngilang banyak ya. Habis itu 2 bulan 3 bulan capai care udah puas, capai 21% udah puas, itu udah biasa Bapak Ibu, sudah banyak orang-orang yang sudah saya ajak untuk capai manajer bahkan hilang ya, capai 21% hilang, care hilang ya kan. Kalau care jangan ditanya Bapak Ibu ya, berapa banyak care saya yang istilahnya aktif habis itu hilang itu sudah banyak. Masalahnya adalah setelah Anda melalui proses itu, ya kan, apa yang Anda mau lakukan berikut-berikutnya. Ya udah itu aja. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Arif. Oke, tunggu ya Pak, saya stop share dulu. Oke, ya tadi timnya namanya Pak siapa ya? Pak Maniso ya. Halo Pak Maniso, ya cukup menjawab jawabannya Pak. Jawabannya dijawab dengan sangat padat dan jelas. Mungkin ada sepatu dua kata untuk Pak Kris. Sharingnya luar biasa. Oke, jadi wawasannya lebih terbuka ya. Oke, siap. Pak Kris, ada tim mungkin di sini yang join, Pak. Boleh dicek. Mungkin ada yang mau langsung bertanya kepada Pak Kris. Kan mungkin Pak Kris nggak ada waktu untuk telepon satu persatu. Mungkin di sini ada yang mau langsung tanya langsung sama Pak Kris. Biasanya mereka tuh kalau Zoom meeting begini ya, baru mau bertanya, Pak. Kalau disuruh ajak personal nggak mau, Pak. Gitu. Ya silakan aja kalau ada yang mau bertanya bebas. Saya sih nggak harus tim saya langsung, siapa aja boleh. Oke, boleh ya. Saya coba bacakan di kolom chat, Pak. Ini. Wah, Budaya bilang gini, saya aja nggak pernah didatangin mentor, padahal sudah recommended mentor nih. Gimana dong? Iya, tunggu corona dulu ya. Nanti corona berlalu kita mampir ke Lubulingga ya. Weh, sangar ya. Jangan baper dulu ya Bude ya. Tunggu waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Nah, ini Bude ada bilang seleksi alam ya Pak Kris. Wah, sedih sekali personal branding, berbagi lead konten. Silakan kalau mau bertanya. Ini ada yang baru-baru gabung juga. Kayaknya ada tim saya nih yang mau bertanya kepada Pak Kris nih. Namanya coba cek ya. Namanya Ibu Sina. Halo Bu Sina. Halo, malam Bu Sina. Halo, malam Bu Sina. Ya, Pak, selamat malam. Ya, tadi Bu Sina minta, ayo kita Zoom meeting. Nah, Bu Sina mungkin ada kendala ya dalam bisnis ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan simpel aja mau ditanyakan kepada mentor-mentor, silakan Bu. Boleh. Pak Kris ini suka jawabnya detail. Manfaatkan kesempatannya. Iya, selamat malam Pak Kris. Malam. Iya. Saya di Taiwan. Ya. Iya. Ini Pak, saya tuh merasa kesulitan untuk branding orang. Jadi prospek saya semua lari Pak, cuma tanya-tanya doang, terus nggak ada berita gitu aja. Aduh, hilang. Ya, tetap saya dengar kok Bu. Jadi masalahnya orang-orang di sekitarnya Ibu habis itu ngilang-ngilang gitu ya setelah Ibu kenalkan bisnisnya gitu ya? Iya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan cuman itu aja? Itu aja ya Bu ya? Apa lagi ya? Ya sementara itu dulu, nanti saya jawab lagi kalau misalnya itu lagi. Oke. Iya Pak. Siap. Nah, jadi gini Bu. Iya Pak. Pak Chandra dan saya pun mengalami hal yang sama. Saya menawarkan ke teman kuliah saya, teman SMA saya, teman SMP saya yang sudah saya ikut sama-sama dari SMP, SMA, kuliah sama-sama.
itu pada nggak ada yang gabung bisnis ini loh, Bu. Sudah saya ajak ke kantor Keke ketemu Pak Chandra Putra Negara, nggak gabung, Bu. Oh iya Pak. Ya kan? Nah, apakah kita perlu mikirin orang-orang itu? Ya ngapain, ya kan? Kalau saya pribadi, Bu Sina ya, kalau saya pribadi, mending saya fokus bagaimana customer saya nambah lebih banyak. Bagaimana saya punya orang-orang yang bisa beli produk saya dari online. Saya bisa dapat calon reseller yang mau belajar sama-sama dari online. Nah, itu yang saya lebih fokusin, Bu Sina. Saya tidak fokus sama orang-orang yang kabur-kabur tadi, Bu Sina ya. Karena kalau saya fokus sama orang yang kabur saya mikirkan masih ngaboti, wah ini teman-teman saya yang dulu seperjuangan ini, dulu teman-teman sekolah saya, teman-teman saya di Taiwan, teman-teman di kampung halaman saya, pada nggak ada yang mau nih kerja sama-sama saya, ya kan? Nggak mikirin itu. Saya mikirinnya adalah orang-orang luaran sana yang mau saya bantu sama-sama mau sukses di bisnis ini, mau sama-sama punya penghasilan dan hidup yang lebih bagus, yang sama-sama mau diajak ke luar negeri lebih banyak. Ngapain saya mikirin mereka-mereka yang diajak maju itu susah. Nah, gitu. Jadi saya punya mindset berbeda. Ya, yang maksud saya tuh apakah cara saya menyampaikan ke mereka itu ada yang salah atau gimana gitu. Nah, kalau dari cara penyampaian Bu, sebenarnya ya kita punya strategi baku gini aja lah. Habis kita kenalkan produknya gitu ya, sudah sebagai konsumen, kita bisa kenalkan ke webinarnya. Dari ke webinarnya Q&A-nya. Dari Q&A-nya ya nanti kita lihat responnya lah. Nah, kita pancing-pancing dulu lah. Bagaimana nanti sudah ikut webinarnya, tertarik nggak untuk belajar lebih lanjut? Nah, saya bisa sharingkan via telepon atau ketemu langsung. Nah, kita lihat kalau dia setelah kita jelaskan sedikit, terus responnya dia kurang positif, ya sudah, kita nggak usah paksa. Nah, dan kalau misalnya dia habis kita presentasi tadi, kita follow up 2 kali 24 jam, dia nggak ada respon, ya kita next aja. Karena kita sudah menghabiskan jatah gagal kita. Nah, jatah gagal kita itu, ya kita harus lalui lah. Nggak semua orang menerima kita kan. Nah, itu jatah gagal, kita harus habiskan satu persatu. Itu sih Bu Sina. Oh iya Pak, ya. Jadi nggak apa-apa. Apa sih sebenarnya untuk produk Keke itu penjualan di sini jadi semuanya harus ada itu ya Pak, stok ya. Soalnya gini, tadi saya kan keluar sama teman saya sudah tawarin itu Keke dari dulu. Karena kayaknya dia nggak tertarik deh. Saya bilang gini, udah ini Keke ini kamu bawa, saya bilang gitu. Terus saya coba ke dia, ini bedanya kamu kalau pakai ini sama enggak. Oh gitu ya. Kayaknya udah agak terbuka gitu. Ya, jadi kalau idealnya Bu, kalau Ibu jauh dari kantor Keke, minimal punya produk yang Ibu pakai sendiri. Nah, kalau Ibu sudah pakai produknya sendiri, kita tinggal sharingkan ke orang lain. Enaknya begitu sih. Jadi intinya apa yang kita pakai, kita tinggal tunjukkan, mereka mau coba, karena kita ceritakan pengalaman kita setelah pakai produk, yaitu yang kita sharingkan ke mereka. Jadi bukan cerita ini produknya punya manfaat ini bukan Bu, tapi kita lebih sharing apa yang kita dapatkan setelah pakai produk ini. Itu yang kita lebih sharingkan. Ya itu ada lagi mungkin? Sementara itu dulu Pak. Idealnya kita promosikan apa yang kita pakai lah Bu, 3P kan. Nah, nanti kalau memangnya dia cari ada masalah untuk sakit ini, untuk masalah kulit ini, nah itu baru kita ceritakan produk yang lain yang mungkin kita nggak pakai, nggak ada masalah, tapi minimal bahan pembicaraan kita adalah produk yang kita pakai sehari-hari dulu. Mungkin dari pembalut nates, kayak Life Force, kayak Super Green Food, nah itu dulu aja lah. Nanti kalau dia tanya yang lain-lain, baru kita tanya, sharingkan produk yang kita belum pakai, nggak ada masalah. Iya Pak, oke. Siap Pak, terima kasih. Ya, puas ya dengan jawabannya Ibu Sina, sangat terjawab ya. Iya, sangat terjawab, puas Pak. Oke, mantap. Ya, keren. Jos jawabannya.
Oke. Iya, Bu iya, iya. Sina, saya juga tambahkan sedikit. Ya, yang paling gampang itu Ibu Sina sharing sendiri apa yang Bu Sina pakai. Kan Ibu Sina kan suka order day cream, night cream. Wah, itu seperti serum. Itu Ibu sharing aja gitu, Bu. Ya, Iya, iya, iya. paling gampang itu Benar-benar. sharing apa yang kita pakai lah. Supaya kita kesannya kita nggak bohongin orang. Seperti itu. Kita apa adanya. Yang, Mbak. Yang luar biasa itu Vitayang, Mbak. Vita yang apa yang Ibu paling rasakan? Dursi itu. Dursi. Purwesi. Purwesi gini kan, waktu itu yang saya jaga itu masuk rumah sakit sampai dia meninggal. Masuk rumah sakit ya kira-kira seminggu tuh. Sampai dia meninggal, sampai dikremasi mungkin ada 3 mingguan lah. Saya harus apa itu loss itu apa begadang, full begadang. Jadi paling tidur siang, paling tidur cuma 2 jam gitu aja. Tapi baik-baik saja. Stamina oke. Stamina oke ya, walaupun tidurnya Bikin sangat bikin cepat. betah melek. Oke, Bikin siap. betah melek, Mbak. Bener-bener. Oke, keren-keren. Luar biasa. Iya, iya. Nah, ini saya bacakan di kolom komen. Terima kasih Bu Sina ya, terima kasih. Ini saya bacakan di kolom komen. Ya, ada yang bilang gini, betul Pak Kris, saya pun sudah mengalami konsumen yang macam itu. Udah saya sering panjang lebar sama dia, terus giliran mau transfer langsung hilang. Tapi saya tidak berputus asa. Saya tetap fokus ke konsumen yang lain. Wih, keren-keren. Keren. Nah, ini saya lihat nih, Bu Deadora nih dari tadi rame banget ya di kolom komentar. Bu Deadora mungkin mau minta sedikit sharing-sharing ya. Mungkin ada motivasi-motivasi untuk kita semua. Bu Deadora boleh. Atau misalnya mungkin Bu Deadora juga mau bertanya kepada Pak Kris, itu silakan. Ya. Nah, ada juga ini yang baru bergabung ini, namanya Pak Arman. Halo Pak Arman, salam hebat luar biasa Pak Arman. Kerja di Malaysia nih, sampai pakai helm-helm proyek. Halo Pak Arman. Wah, ya respon nih. Ya, halo Pak Arman. Ya, boleh dikasih lihat dong fotonya Pak, supaya kita tahu Pak Arman lagi kerja nih malam-malam gini. Wah, orang proyek nih. Gimana nih Pak Arman? Ya di kapal Pak. Wah, di kapal. Sinyalnya kurang baik ya Pak, atau gimana? Ya ini mau kerja ini. Waduh. Luar biasa ya. Mau ke Singapura. Luar biasa. Seminggu mungkin ada bolak-balik Singapura 3-4 kali ya Pak? Ya bisa 2 kali 1 minggu. Oh, 2 kali sih. Oh, tapi nextnya harus ke Singapura. Jangan kerja ya Pak. Next jadi aja. Jadi turis aja Pak. Siap Pak. Wah, mantap. Ada mungkin mau bertanya kepada mentor-mentor Pak. Kendalanya apa? Kalau saya menyimak aja Pak. Oh, menyimak aja. Sama teman-teman yang sharingnya. Oke. Sip ya Pak. Ada juga Ibu Suprihatin. Halo Ibu Suprihatin. Ibu Siti Suprihatin. Apa kabar Bu? Boleh di-unmute Ibu Siti. Iya Bapak. Halo, apa kabar Bu? Wah, Ibu kan Sinyalnya lagi nggak bagus nih Pak. nggak masalah. Saya cuma mau mungkin Ibu Siti ada pertanyaan-pertanyaan untuk mentor-mentornya, itu boleh Bu, silakan. Apa ya? Mungkin mau tanya pengalaman, mau tanya apa, itu bisa. Apa namanya? Saya kan belum berhasil jualan di marketplace nih Pak. Dulu nih pengalaman Bapak nih yang harus dilakuin, maksudnya yang bikin jualannya di marketplace laris itu apa sih? Maksudnya namanya kah, dekorasinya kah, atau followernya di situ yang mengikuti toko kita gitu? Oke, terima kasih Ibu. Nah, jadi saya mau sharing sedikit ya kalau tentang marketplace begini. Ibu kalau boleh tahu bangun marketplace-nya bangun di mana Bu? Shopee, Tokopedia atau di mana?
Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Nah, kalau Ibu Siti kan di sini punya Facebook nggak, Bu? Ada, tapi saya nggak pernah pakai. Nah, Udah nggak itu, Bu. pernah aktif. PR-nya Bu Siti yang pertama langsung aktifkan Facebooknya setelah usai sharing kita pada malam hari ini. Oh, Nah, maksudnya kenapa saya minta Facebooknya? Karena gini, kita di marketplace itu menggunakan pihak ketiga. Nah, bagaimana caranya orang bisa mengetahui marketplace Ibu secara cepat? Kan istilahnya ini kan Ibu Siti kan sedang merintis nih. Nah, betul nggak? Nah, ya. tapi belum tentu sama seperti ya kita buka toko ya. Ketika kita buka toko, bagaimana caranya supaya orang langsung bisa berdatangan kepada toko kita? Ya gampang. Nah, kita harus promosikan toko kita. Nah, Ibu yang pertama harus belajar ngiklan, Bu, di Shopee atau di Tokopedia. Nah, karena kan sama seperti kita jualan, orang yang ngiklan itu ya rata-rata pasti akan lebih cepat terbeli barangnya, ya. Nah, belum tentu juga orang yang tidak ngiklan barangnya tidak laku. Tapi kalau kita ngomong fair ya pasti yang ngiklan akan lebih laku, Bu. Itu yang pertama, belajar ngiklan. Nanti mentornya Ibu Sarah itu bisa ajar caranya ngiklan. Maksudnya ngiklannya di Facebook? Bukan, ngiklannya itu di marketplace-nya. Marketplace itu ada fasilitas ngiklan, Bu. Namanya kalau Tokopedia namanya. Sudah iklan saya sudah gratis ongkir ikut, terus potongan diskon itu apa? Yang diskon apa namanya voucher diskon itu di Tokopedia kan ada, saya juga udah ikut, tapi nggak ada yang ngeklik. Oke, siap Bu, nggak apa-apa evaluasi ya. Oke, setelah itu Ibu nanti share link toko Ibu ya di grup marketplace kita ya. Nanti Ibu share link tokonya, nanti kita yang bantu follow supaya nanti itu bisa meningkatkan kepercayaannya customer barunya Ibu. Nah, itu kan kalau sama seperti kita belanja, kalau kita lihat toko tersebut banyak followernya, pasti kan kita tertarik untuk belanja di sana. Iya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus Ibu boleh ya paste link tokonya Ibu di Facebook. Nah, itu namanya Ibu gandeng orang-orang di Facebook untuk berbelanja di tokonya Ibu. Itu namanya Ibu cari traffic. Gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya mungkin Ibu ada customer ya misalnya mereka mau belanja produk keke, ya apalagi kan sekarang zamannya work from home, suruh aja belanja di tokonya Ibu, di Tokopedia. Nah, itu kan lumayan bisa meningkatkan review produknya. Nah, jadi customer Ibu kan banyak yang offline. Iya. Nah, suruh coba sekali-sekali kalau misalnya orangnya ya mungkin anak muda atau apa, ya bisa. Oh iya, kamu belanja aja di Tokopedia saya bantu kirim. Kebetulan ada free ongkir. Kayak gitu, Bu. Nah, dan nanti setelah kelas online ini saya nanti akan sharing, saya akan nanti kasih Ibu password ya. Nanti saya ada materi untuk marketplace, enggak apa-apa nanti Ibu pelan-pelan belajar ya. Kenapa kita harus sukses di marketplace? Karena begini, ya, walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi istirahat ya, marketplace kita tetap buka, toko kita tetap buka. Nah, pasti kan Ibu Siti juga mau namanya bangun aset digital. Ibu ketika bangun pagi, tiba-tiba ada orderan. Wah, itu kan yang diidam-idamkan oleh semua orang gitu, Bu. Ya, tapi memang gini, memang bangun marketplace tidak gampang. Kenapa? Karena yang pertama, kita membangun sesuatu itu memang butuh waktu, dan butuh perjuangan. Nah, coba Ibu belajar untuk naikkan sedikit biaya promosinya Ibu. Nah, itu boleh juga. Nah, Ibu juga boleh desain gambarnya ya. Misalnya ini gambar vitamin C. Langsung tulis fungsinya. Contohnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu seperti itu, Bu. Desain produknya yang penting. Nah, Oke, Bapak. Ya, memang saya sendiri mengakui saya juga bangun marketplace itu nggak gampang ya. Untuk meningkatkan kepercayaan orang itu memang sulit, Bu. Nah, dan yang kedua harus memang fast respon. Ketika ada konsumen yang kepo-kepo atau bertanya-tanya, harus segera direspon gitu. Nah, terus memang kalau marketplace itu ya intinya ketika orang tahu Bu Siti, langsung orang tahu nama marketplace-nya Ibu. Contohnya gini, halo Ibu ketemu teman di kantor ya, follow dong toko saya di Tokopedia, misalnya namanya toko kesehatan, nah kayak gitu. Ibu minta tolong temannya follow, seperti itu. Nah, Bu Siti ini malam-malam nih, malam-malam masih sempat ikut kelas online ya, padahal besok mau kerja ya, keren Bu. Tapi lumayan. Tadi nunggu anak dulu. Lumayan jawab pertanyaan dari Ibu. Jawaban Bapak, terima kasih. Menggunakan pihak ketiga
supaya banyak orang yang beritahu tokonya Ibu. Nah, kayak gitu. Iya. Kalau perlu share di Oke, grup Bapak. supaya followernya banyak, engagementnya naik. Ada orang misalnya beli kecil-kecil kayak gitu, entah beli satu pasta gigi, beli hand body kan lumayan tambah-tambah omset. Gitu. Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, mantap. Ya, ini saya buka pertanyaan lagi untuk Pak Dimas. Halo Pak Dimas, apa kabar Pak Dimas? Mungkin kemarin mau bertanya. Halo Pak Dimas. Pak Dimas Galarama. Wah, tidak ada suara. Kita coba tanya lagi teman-teman yang lain. Itu Bu, ini Nancy ini siapa ya? Namanya Nancy ini cewek atau cowok? Wah, kayaknya skip. Halo Ibu Dea. Halo Pak Arif. Ya, mungkin Bu Dea yang mau memberikan sedikit closing statement pada malam hari ini. Waktunya sisa 8 menit. Wah, saya nyimak saja Pak Arif. Oh, belajar dari ilmunya Pak Arif lah. Waduh. Ya, saya sapa juga ya Ibu Yovita. Halo Ibu Yovita. Ya, halo Pak Arif. Bu Yovita nih diam-diam menyimak juga ya. Luar biasa. Iya, nyimak Pak Arif. Ya, Bu Yovita mungkin ada sepatah dua kata mungkin mau sharing kepada teman-teman semua. Silakan Bu. Ya, Apa ya? padahal ini jamnya sudah mau tidur nih. Iya nih, udah rebahan Pak. Udah rebahan ya, tim rebahan. Tidak masalah. Ya, saya nggak tampilin video ya, suara Ya. aja ya. Oke, silakan Bu. Saya mau sharing satu yang saya baca deh. Oke, siap. Oke, jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang saya simak-simak juga. Nggak tahu dari tadi siapa. Kenapa kita itu selalu gini, maksudnya kita itu selalu punya porsi jatah gagal masing-masing. Nah, jadi kita tidak boleh, ya jangan membandingkan kita dengan orang lain. Nah, biasanya kan orang kayak, wah dia cepet banget ya dapat tiket, wah cepet dia bisa jadi SM, jadi star manager, dia cepet ya bisa care. Nah, itu sebenarnya mereka seperti itu karena kita nggak tahu gitu mereka itu sudah lewatin apa aja. Ya jatah gagal mereka itu mungkin lebih banyak daripada kita yang mungkin belum melakukan apa-apa. Nah, jadi untuk teman-teman semua, fokus apa yang ingin kita capai, temukan polanya karena setiap orang itu pasti mempunyai jatah pola masing-masing, ya jatah gagal masing-masing. Intinya sama-sama kita bangun mimpi kita. Semoga impian kita bisa terwujud di komunitas semuanya. Oke, kayak gitu aja Pak Arif. Wah, keren sekali ya. Simple, padat, dan jelas. Jos ya. Ingat Bu, sharing ini direkam. Nanti kalau saya upload ke YouTube saya, Bu Yovita boleh cut ya. Bagian Bu Yovita boleh nanti dibikin konten. Oke? Yap. Siap ya. Oke, tadi Bu Yovita sudah sharing tentang pengalaman nih. Wah, saya minta sedikit motivasi dong dari manajer kita ya, Ibu Deadora. Silakan Bu, waktu sisa 5 menit. Wah, mantap nih. Terima kasih Bu Yovita, terima kasih Bu Yovita. Jos. Halo Bu Deadora. Butuh motivasi apa nih? Sedikit aja, Ya, mungkin butuh closing statement. Mungkin motivasi untuk teman-teman. Wah, motivasi itu udah banyak dari Pak Chandra, Pak Arif. Oh, nggak masalah. Sekarang ini versinya seperti kan tadi Bu Yovita bilang habiskan jatah gagal. Kalau motivasi dari Bu Deadora gimana nih yang sering dibilang-bilang pakai bahasa Inggris tuh? Gimana nih? Iya nih tipsnya Bu Dea. Wah, itu request dari Bu Yovita tuh. Cepat. Ya, kalau dari kalau dari Pak Arif aja kan, kalau pakai bahasa Inggris, just be the best of yourself and success will follow you ya. Ya, itu punya saya Pak Arif. Ya, dari Bu Dea dulu nih.
Oke, kayaknya Bu Dea sudah terlalu banyak motivasi teman-temannya. Beliau nanti aja motivasinya. Oke, saya minta nih dari motivasi dari Pak Afif, boleh? Apakah Pak Afif masih on di sana? Cukup Pak Arif. Oke, cukup ya. Oke. Kayaknya saya lihat-lihat nih siapa lagi nih yang mau memberikan motivasi pada malam hari ini sebelum kelas online berakhir. Oke deh, Kok Kris saja ya, mentor kita semua. Halo Pak Kris. Ya, malam Pak Arif. Oke, Pak, waktu sekitar 4 menit lagi kelas online ini selesai. Mungkin ada closing statement dari Kok Kris? Oke. Ya, luar biasa ya. Yang terakhir ini masih bertahan. Berapa orang ini? 21. Wih, luar biasa. Masih 21 orang ternyata. Ya, oke. Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini luar biasa sharing-sharing. Semoga Anda bisa mendapatkan semangat baru ya dari sharing tadi pengalaman mentor-mentor juga lainnya. Ya, yang saya harapkan adalah Anda berpikir bangun bisnis KK ini adalah jangka panjang Bapak Ibu. Dan goal akhirnya adalah Anda mencapai yang namanya passive income. Ya, kalau Anda masih berpikir, wah, saya jualan ngates, wah, saya jualan keke lavo, saya jualan super green food, untungnya cuma sekian, itu Anda masih lihat kulitnya, Bapak Ibu. Ya kan? Padahal itu adalah proses Anda memahami bisnis ini dengan baik. Nanti, pada saat Anda bisa paham mengenai produknya, Anda bisa duplikasikan ilmu Anda ke orang lain. Dan itu akan menjadi passive income buat Anda. Masalahnya adalah Anda diproses, mau nggak membangun passive income yang panjang. Ya, kalau Anda berpikir cuma 1 tahun, 2 tahun di bisnis keke, itu terlalu singkat Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena Anda baru ngerasakan enaknya di bisnis keke itu di tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tahun pertama tuh Anda merintis setengah mati berdarah-darahnya. Tahun kedua, tahun ketiga tuh Anda baru mungkin nikmatin luar negerinya keke. Anda bisa mencetak manajer-manajer baru. Itu mulai di tahun kedua, tahun ketiga, Bapak Ibu. Dan mungkin tahun ketiga, 4, kelima, mungkin Anda udah capai director, bahkan crown. Ya. Nah, Pak Vino tuh mungkin capai crown 5 tahun, Bapak Ibu. Ya. Saya kurang lebih 4,5 tahun. Ya. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari saya, Pak Adriel, Bapak Ibu. Itu cuma 2,5 tahun bahkan ya kan. Ini luar biasa ya. Tapi yang jadi masalah poin pentingnya bukan berapa cepat capai crown-nya ya. Tapi yang Anda harus pahami adalah bahwa bisnis ini mempunyai passive income. Nah, passive income itu yang Anda bangun. Jangan berpikir hanya bekerja untuk mencari penghasilan, tapi membangun yang namanya pipa-pipa yang bisa menghasilkan passive income. Di saat Anda tidur pun tetap menghasilkan passive income. Nah, Anda pernah hitung nggak? Anda tuh per jam dibayar berapa? Nah, kalau Anda punya hitungan per jam Anda dibayar berapa, kalau Anda nggak bekerja tetap dibayar, mau nggak? Ya itu passive income, Bapak Ibu. Bangunlah tim reseller yang sama-sama sevisi dengan Anda, yang mau susah-susahan, yang mau belajar produknya, yang mau belajar online. Ya, 2-3 tahun ke depan, hasilnya Anda terima. Passive income-nya berapa besar, itu adalah usaha Anda masing-masing ya. Oke, itu mungkin aja Pak sharing saya terakhir penutup Pak Arif. Oke, terima kasih ya Pak Kris ya. Oke, semoga kedepannya teman-teman semua semakin lama semakin sukses juga ya. Terima kasih sudah mengikuti sharing kita pada malam hari ini ya. Ingat besok ada acara yang bernama Magic ya, yaitu Manager Give Impact. Teman-teman harus segera ikut ya, supaya teman-teman cepat-cepat naik peringkat, bisa termotivasi untuk mencapai posisi manajer. Oke, teman-teman ya, terima kasih waktunya semuanya. Kelas online atau sharing kita pada malam hari ini tersisa 1 menit. Nanti saya akan upload sharing ini di YouTube. Semoga teman-teman yang belum ikut atau belum join meeting kita pada malam hari ini bisa nonton siaran ulangnya. Oke, teman-teman semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sama-sama kita tulis di kolom komen atau mungkin yang ada mau kasih keluar suara, yaitu salam kita, yaitu salam hebat luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak.